Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianis, Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling NIM 25319136, asal sekolah UPT SMP Negeri 1 Kampar, mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 1 LPTK Universitas Negeri Padang. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan materi mengenai stop bullying. Mohon izin kepada Bapak atau Ibu penguji sekiranya memberikan arahan dan masukan terhadap video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, siapkan teman-teman lalu berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Amin. Amin. Gimana kabarnya siang ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba lirik kanan kiri temannya. Ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Berarti masuk semua ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau melihat kerapian kalian, jadi silakan berdiri. Ya, Ibu melihat kerapian kalian. Bajunya yang belum masuk. Sudah selesai, duduk. Coba lihat di bawah mejanya apakah masih ada sampah-sampah. Ada? Tidak? Sudah. Berarti sudah siap untuk belajar ya? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran materi hari ini, Ibu akan bertanya kepada Ananda semua, apakah Ananda masih ingat belajar kita minggu kemarin? Coba siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Saya, Bu. Silakan Mila. Tentang apa Mila? Tentang pengertian belajar efektif. Belajar efektif adalah bisa atau pandai mengatur dengan baik, seperti dalam mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Oke, terima kasih jawabannya Mila. Berarti Mila di rumah belajar ya. Begitu juga yang lain ya, harus belajar ya. Oke. Nah, materi kita hari ini tentang stop bullying. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tentu harus tahu tujuan dulu. Tujuan layanan di sini ya. Oke. Layanan di sini ada 5. 1, konseli di sini sama dengan siswa ya. Ingat ya, kalau di bimbingan konseli namanya. Jadi, konseli dapat memahami pengertian bullying. Jadi, sekarang sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian bullying, nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian bullying, Ananda pernah nggak mendengar kata-kata bullying? Ayo, siapa yang bisa? Apa itu bullying? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Aura. Apa itu bullying? Bullying adalah
Oke, jawabannya sangat bagus. Selanjutnya masih ada? Coba. Oke, Nabila. Coba. Oke, jadi kita sudah mendengar semua jawaban dari kawan-kawan tadi. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Dah, di sini terlihat bahwa pengertian bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti. Jadi, di sini bullying dapat terjadi di berbagai tempat seperti di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di masyarakat ataupun di sosial media. Siapa yang jadi sasaran korban di sini? Sasaran korban bullying? Sini terlihat orang yang balas dendam, orang yang berperilaku aneh, orang yang tengil. Jadi siapa yang menjadi bullying di sini sama dengan yang pelaku. Ya, di sini ya. Nampak terlihat di sini contoh pelaku bullying di sini. Bahasanya aja yang di sini ya. Sini ada korban. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan asesmen awal. Di sini nanti Ibu bagikan berbentuk pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Ya? Ya atau tidak. Jadi ini berdasarkan pengalaman kalian ya. Jadi tentu jawaban setiap kalian tidak akan sama. Ya, Ibu bagikan ya. Ibu bagikan. Nanti Ibu jelaskan cara mengisinya. Bagaimana? Nanti Ibu jelaskan. Sudah selesai ya? Ibu kumpulkan lagi. Di sini, bullying itu tidak hanya berbentuk fisik. Bullying ini bisa juga terjadi seperti mengejek, itu verbal ya, fisik, verbal. Nah, di sini ya, jangan kalian menganggap kalau bullying itu hanya sekedar memukul, menendang. Banyak contoh-contohnya ya. Gimana Nanda? Masih semangat? Nah, oke. Ibu melanjutkan lagi ya. Cara mengendalikan perilaku bullying. Di sini terlihat bahwa perilaku bullying itu berulang dan disengaja. Yang kedua, korban merasa tidak bisa melawan dan melarikan diri. Itu korbannya. Nah, dari tadi Ibu kan menjelaskan tentang pengertian bullying. Apa itu bullying kan? Jenis-jenisnya. Terus dampaknya. Ada nggak kira-kira Ananda yang mau bertanya? Atau Ibu yang bertanya? Coba. Siapa yang bertanya? Oke, Ziyad.
Silakan. Nah, ada pertanyaan dari teman. Kalau kami Bu diejek sama kawan atau teman menyebut nama ayah saya kepada saya Bu, kepada siapa kami melaporkan Bu? Gimana caranya Bu? Jadi di sini kalian kalau di sekolah kalian nanti melapor ke wali kelas atau guru BK. Siapa yang ada di sekolah? Contohnya kesiswaan. Ya. Selanjutnya, kalau ya terjadi di masyarakat, kalau jadi masyarakat, kita melapor kepada siapa? Kepada orang terdekat, kepada RT, RW. Jadi, masih ada kan Anda yang mau bertanya? Saya Bu, Oke, Naila, silakan. bagaimana kalau di rumah kami mendapatkan perilaku bullying? Bagaimana kami kalau di rumah kami mendapat perilaku bullying? Oke. Jadi kalau di rumah kita ingat ya, perilaku bullying itu tidak hanya di sekolah, di masyarakat, di rumah juga ada perilaku bullying. Seperti dipukul, maaf ya, dipukul sama orang tuanya. Pukulnya itu tidak sesuai lagi dengan pukul untuk mengajar kita. Sudah melewati batas. Jadi kepada siapa kita? Kepada siapa kita melapor? Ya orang terdekat. Seperti kepada ibu, kepada nenek kalau masih hidup. Ya? Udah jelas? Selanjutnya, di sini Ibu ada video. Ya. Nanti tolong kalian tengok video ini. Setelah video ini Ibu tayangkan, nanti Ibu kita tanya jawab. Nah. Suatu pagi yang cerah, kemudian siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Dah, tolong ya nak, ditulis ya. Ditulis ya. Kalau kalian nanti nggak diingat, tolong ya ditulis. Kalau kalian nanti lupa, katakan lupa. Tapi tahu. Nah. Ya elah, bercanda doang. Ya. Siapa pelakunya? Siapa korban? Coba dicatat ya, siapa yang pelaku. Pensilnya bagus tuh, ada. Nah, pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Bagi dan Ari. Itu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Bagi. Bagi yang merasa juga ingin kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai didorong, menekan Ari, menekan air hingga memukul Ari. Mendengarkan aduan siswi, ia bertugas menemui Bagi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Gak ada apa-apa Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak
maaf Bu Guru, bukan ke Ibu dong. Minta maaf ya Ari. Oh iya, Ari itu Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Iya Bu. Nah, selesai ya. Sudahkah Anda menengok, mengamati videonya? Jadi, di sini Ibu pengen tahu dan bertanya kepada kalian tentang pemahaman kalian. Apakah kalian tahu pelaku dan korban dari video tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Najwa. Siapa? Di video tersebut pelakunya adalah Bagi, sedangkan korbannya adalah Ari Bu. Oke. Ada yang lain? Terima kasih jawabannya Najwa. Tepuk tangan untuk Najwa. Jadi di video tersebut terlihat bahwa pelaku yang ada di video tersebut adalah Badi. Sedangkan korbannya adalah Ari. Oke. Jadi kita harus menjauhi perbuatan bullying, perilaku bullying. Dan di sini Ibu ada tugas tentang bullying di sekolah atau di rumah. Nanti Ibu bagikan ini berbentuk lembaran. Di sini nanti kalian mengisi lembaran ini. Contoh bullying di lingkungan sekolah apa? Contoh lingkungan bullying di tempat tinggal. Jadi kalian isi ini ya, Ibu bagikan. Dan Ananda semua, coba perhatikan kertasnya ya. Nanti kalian isi ya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ibu kumpulkan ya. Sudah?
Di sini Ibu sudah mengumpulkan yang kalian kerjakan tadi ya. Rata-rata di sini Ibu tengok kalian sudah tahu bullying itu di sekolah seperti apa, bullying itu di tempat tinggal seperti apa, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas di rumah membuat poster tentang bullying. Jadi kalian yang membuat posternya ya. Kalian bikin posternya, nanti kalian foto, kalian jadikan DP atau di WA ataupun di medsos lainnya seperti Instagram. Jadi kalian bikin, setelah kalian foto, kalian bikin dulu status, kalian screenshot, nanti kirim ke Ibu. Ya. Semangat? Masih semangat? Masih, Bu. Oke, tepuk semangat. Oke. Di sini sebelum kita mengakhiri, Ibu menyimpulkan bahwa bullying itu perilaku yang tidak baik. Bullying itu adalah perilaku yang tercela. Jadi untuk Ananda semua, tolong jauhi ya. Kalau seandainya di sini ada pelaku ataupun korban. Kalau seandainya ada korban, cepat melapor. Melapor kepada siapa kalau di sekolah? Kepada wali kelas atau guru BK. Kalau seandainya tidak juga diproses, langsung tanya ke kesiswaan. Kalau di sekolah ya, kalau di masyarakat, kita melapor ke RW, RT. Ya, Nanda semua menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Gimana perasaan Ananda semua? Apakah senang dengan materi Ibu berikan atau tidak? Materi kita hari ini kan bullying. Gimana? Ananda, senang atau tidak? Senang, Bu. Oke. Jadi di sini Ibu ada memberikan selembaran berbentuk cara mencegah bullying. Ya, Ibu bagikan ya. Tolong kerjakan. Ibu kasih waktunya cuma 2 menit. Lima menit lah ya. Oh iya, oke, 2 menit. Dua menit saja ya. Nah, 2 menit dari sekarang. Dah, selesai. Sudah?
Ibu kumpulkan jawaban Ananda semua. Sudah selesai ya. Dan di sini Ibu lihat kalian sudah mengisi lembaran ini. Kalian sudah pada tahu ya semua tentang perilaku bullying. Tadi Ibu juga telah menjelaskan bullying di sekolah seperti apa. Ya. Dah. Di sini terlihat bahwa tanda-tanda korban bullying. Dia sering mengeluh, dia mengalami penurunan prestasi, menjadi lebih pendiam, itu bagi korban ya. Sedangkan bagi pelaku, dia berani dan percaya diri, menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri. Itu cara menghadapi bullying ya. Cara menghadapi bullying. Hadapi bullying dengan berani, percaya diri. Dah. Jadi, kalian sudah pada tahu bullying itu apa. Ya. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Ibu mohon maaf kalau seandainya ada kehilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, tunggu gurunya ya, masuk ya. Jangan keluar. Oke, terima kasih.